Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Ramadan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan teori behavioristik. Definisi: teori belajar behavioristik merupakan teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Jadi, teori belajar behavioristik di sini merupakan pengamatan suatu tingkah laku yang berasal dari rangsangan atau stimulan yang akan menghasilkan respon atau perilaku reaktif. Prinsip teori behavioristik menurut Gage dan Berliner. Yang pertama, reinforcement and punishment. Reinforcement adalah penguatan yang dilakukan dengan maksud agar perilaku dilakukan berulang-ulang, sedangkan punishment merupakan penguatan yang dilakukan dengan maksud menurunkan terjadinya suatu perilaku. 2. Primary and secondary reinforcement. Primary reinforcement merupakan penguat secara alami yang tidak memerlukan pembelajaran untuk menghasilkan efek menyenangkan. Contoh, seseorang secara alami dapat menentukan makanan kesukaan sehingga stimulus yang diberikan berupa makanan kesukaan orang tersebut, maka ia akan memberikan respon yang positif. Secondary reinforcement merupakan penguat yang diperoleh dari hasil pembelajaran berupa pengalaman. Contoh, seorang anak mendapat pujian atau hadiah setelah menolong orang lain sehingga ia kelak akan suka menolong orang lain. Oke, pertama primary reinforcement. Primary reinforcement merupakan penguat secara alami untuk yang tidak memerlukan pembelajaran untuk menghasilkan efek menyenangkan. Ya seperti contoh yang tadi. Jadi kalau misalnya kita membuat kue kesukaan untuk orang lain, nah maka orang tersebut akan senang dan suka terhadap kita gitu. Terus secondary reinforcement, contoh bila seorang anak mendapat pujian atau hadiah setelah menolong orang lain. Selain orang lain, kita juga bisa melakukan sesuatu yang positif seperti menolong orang lain. Yang ketiga, schedule of reinforcement. Prinsip mengenai pemberian rangsangan atau stimulus secara terjadwal. Dengan pemberian rangsangan yang terjadwal, maka respon juga bisa diketahui pengaruhnya. Oke, yang keempat, the elimination of response merupakan prinsip penghapusan perilaku yang tidak diinginkan. 5. Stimulus control in operant learning. Stimulus control in operant learning adalah prinsip mengendalikan rangsangan untuk menghasilkan perilaku yang diharapkan. Ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. 2. Mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. 3. Dalam pemecahan problem, ciri khasnya trial and error. 4. Mementingkan peranan reaksi. 5. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. 6. Mementingkan sebab akibat di waktu yang lalu. 7. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Jadi teori behavioristik ini yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan. Jadi ya untuk teori behavioristik ciri-cirinya yang pertama adalah mementingkan pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh bagi perubahan tingkah laku. Kedua, mementingkan bagian-bagian elementalistik. Maksudnya elementalistik ini faktor eksternal atau internal. Yang ketiga, dalam pemecahan problem ciri khasnya trial and error. Keempat, mementingkan peranan reaksi. Reaksi ini yang itu stimulus dan respon. Yang kelima, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Ya dari tingkah laku tadi sama sebelumnya membahas dengan adanya stimulus dan respon. Keenam, mementingkan sebab akibat, ya. Dan ketujuh, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dari perubahan tingkah laku semua dari stimulus dan respon akan menghasilkan kebiasaan. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik. Tujuan, purpose. Tujuannya yaitu ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik
untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Jadi tujuan pembelajarannya itu ya, untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari, diungkap kembali. Jenis teori behaviorisme. Jenis teori behaviorisme di sini ada 3 tokoh, yang pertama Ivan Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Yang pertama tokoh Ivan Petrovich Pavlov, 1849 sampai 1936. Pandangan Pavlov dengan teori classical conditioning. Teori ini mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi melalui gerakan-gerakan refleks bersyarat, atau dapat dikatakan bahwa refleks bersyarat itu sebenarnya adalah merupakan suatu reaksi sebagai hasil belajar. Eksperimen. Eksperimennya adalah seekor anjing. Dalam eksperimen tersebut, dia menyimpulkan bahwa setiap individu dapat berubah tergantung stimulus yang diberikan. 2. Edward Lee Thorndike, 1874 sampai 1949. Thorndike yang terkenal dengan teori koneksionisme yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses pembentukan hubungan-hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini juga sering disebut trial dan error learning. Eksperimennya adalah seekor kucing. Melalui eksperimen tersebut, dia menghasilkan teori trial dan error. Yang ketiga ada Burroughs Frederick Skinner, 1904 sampai 1990. Pandangannya, ia berpandangan bahwa belajar adalah suatu proses yang memerlukan adanya suatu reward, penghargaan atau reinforcement atau peneguhan. Karena melalui proses itulah perilaku individu dikendalikan menurut apa yang diinginkan. Skinner berpendapat bahwa dalam belajar yang paling penting adalah adanya reinforcement atau penguatan. Dan teori ini biasa disebut sebagai teori operant conditioning. Eksperimennya adalah seekor tikus. Dari hasil tersebut, dia menjelaskan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Ivan Pavlov. Hukum dasar Ivan Pavlov dari teori behaviorisme, yaitu rangsangan dan respon. Dari rangsangan akan menghasilkan respon, yaitu tingkah laku yang timbul akibat rangsangan. Eksperimen Pavlov di sini before conditioning, food, dan salivation. Bell, no respond. During conditioning, bell plus food plus salivation. After conditioning, bell, salivation. Jadi ya di sini sebelum conditioning, anjing tersebut diberi makanan, dia mengeluarkan air liur, tetapi saat tidak diberikan makanan dan hanya diberi bel, dia tidak mengeluarkan lidahnya, tanda dia kelaparan. Nah, setelah diberi conditioning, bel dan makanan akan menghasilkan akan membuat si anjing ini mengeluarkan air liur, dan kemudian setelah conditioning, walaupun tanpa makanan sekalipun, setelah membunyikan lonceng, anjing tersebut akan tahu kalau misalnya air liurnya akan keluar dan dia berpikir akan diberikan makanan, seperti itu. Operant Thorndike, hukum. 3 hukum Thorndike, yaitu hukum kesediaan, hukum latihan, dan hukum kesan. Hukum pembelajaran Thorndike. Hukum kesediaan. Semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Hukum latihan. Semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. 3 hukum kesan. Hubungan stimulus respon cenderung diperkuat apabila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Edward Lee Thorndike, teori koneksionisme. Oke, di sini membahas tentang eksperimen dari Edward Lee Thorndike. Di sini ada kucing yang pembahasannya seperti ini. Kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup, dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila kenok yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error atau selecting and connecting, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Dalam melaksanakan coba-coba ini, kucing tersebut cenderung untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai hasil. Setiap respon menimbulkan stimulus yang baru, selanjutnya stimulus baru ini akan menimbulkan respon lagi, demikian selanjutnya.
Peran Skinner. Hukum Skinner yang pertama, perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. Kajiannya yaitu Skinner Box. Oke, ini eksperimen Skinner yang menggunakan tikus. Di situ dapat dilihat ya bahwa ada lever yang ditekan si tikus, kemudian terdapat pellet dispenser. Nah, dari pellet dispenser tersebut, saat tikus menekan lever tersebut akan jatuh dan pelletnya atau makan si tikus akan masuk ke dalam sangkar jika dia lapar. Begitulah eksperimen yang dilakukan oleh Skinner. Pengukuhan positif. Pengukuhan positif ialah memberikan suatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Pengukuhan positif. Tingkah laku. Pelajar kemukakan soalan dengan baik. Kesan akibatnya, guru memuji pelajar. Tingkah laku masa hadapan, pelajar kemukakan lebih banyak soalan yang baik. Pengukuhan negatif. Pengukuhan negatif ialah rangsangan menyakitkan yang diberikan selepas suatu tingkah laku ditunjukkan. Pengukuhan negatif. Tingkah lakunya, pelajar tidak menyiapkan tugas tepat pada waktunya. Kesan akibat, guru menegur pelajar. Tingkah laku masa hadapan, pelajar akan menyiapkan tugas selanjutnya tepat pada waktunya. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.